yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan aku jamin, kata Allah, akan dimudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan dengan semudah-mudahnya. Maka adakah di antara Anda yang ingin menghafalkannya? Nah, nanti untuk metode kita belakangan kita akan bahas ya. Sekarang yang terpenting ini, standar ahli Quran itu apa? Itu poinnya. Kita mulai dari sini dulu. Ini sekaligus evaluasi. Saya dengar ini sudah 3 bulan tadi kan ya. Ada yang saya dengar sudah hafal 12 juz, 11 juz, 7 juz, 5 juz. Nah, dari pencapaian 3 bulan itu standar keberhasilannya apa? Termasuk Bapak Ibu ya yang mengaji mungkin sehari 1 halaman, 2 halaman. Standar berhasilnya interaksi kita dengan Quran itu apa? Langsung dibatasi oleh Nabi. Perhatikan kalimatnya. Khairukum khair. Ini tafsir dari Quran. Surah ke-35 di ayat 32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Thumma awrasna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Khairat jama' dari kata khair. Biidznillah. Orang yang berinteraksi dengan Quran, baik itu membaca, apalagi menghafalkannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, bukan berapa banyak dulu yang dia hasilkan. Tapi dari Quran yang dia baca itu, berapa yang sudah merubah dirinya menjadi lebih baik. Pejabat baca Al-Quran. Maka apa ukurannya? Bukan berapa kali khatamnya. Berapa dari sekian ayat itu yang dibaca, yang merubah pribadinya menjadi lebih baik. Bertindak yang jujur, bertindak yang benar. Meningkat sholatnya, meningkat kebaikannya, itu keberhasilannya. Jadi kalau adik-adik di sini hafal Quran 3 bulan, 12 juz, 13 juz, 11 juz, 5 juz, jangan bangga dulu. Sudah enggak Quran itu merubah diri kita menjadi lebih baik? Dan kebaikannya ada ukuran. Nanti ada kebaikan dengan Allah. Ya, sholatnya sudah meningkat belum? Karena itu nanti antara menghafal dengan sholat enggak terpisahkan. Enggak ada penghafal Quran yang tidak tahajud. Kalau Anda datang ke tempat kami, ikut karantina, itu pasti tiap malam bangun. Karena ayat tahajud itu bersanding dengan Quran. Quran surah ke-73, ayat 20. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Kenapa engkau bangun tahajud? Sekaligus untuk murajaah katanya. Jadi nyambung. Intinya apa? Orang yang menghafal Quran, hubungan dengan Allahnya jadi lebih dekat. Satu, secara vertikal. Sholatnya meningkat. Meningkat itu bukan subuh 2 jadi 3 ya. Bukan. Bukan. Tambah sunnahnya. Kan? Lebih awal bangunnya. Ya, subuh di sini jam berapa? Jam 5 lewat? Oh, terjadi perbedaan pendapat sini. Nah, waktu sholat jam 5 lewat 4. 45. 5.43. 5.45. 4.43. Wah, terjadi ralat 4.43. Ya. 4.45. Bolehlah ya, kita ambil 4.45. Lihat sini, lihat. Saya ingin contohkan mana ahli Quran dengan mana yang standar. Kalau orang yang belum jadi ahli Quran, yang masih standar imannya, standar iman. Itu ukurannya apa? Quran surah 8 ayat kedua. Ya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam dirinya. Mulai terkonfirmasi bangun. Kapan disebut nama Allah? Itu setiap kali disebutkan di telinga kita didengarkan. Telinga itu bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Maka setiap adhan diperdengarkan nama Allah 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukankah saat kita mendengar lafaz Allah itu ada getaran di hati kan? Lalu kita mengatakan, sudah adhan. Ya? Nah, kalau Anda sedang tidur jam 4.45 dengan adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda langsung bangun. Ya Allah, adhan. Wudhu, siap-siap. Mau sholat. Itu artinya iman standar. Standar. Ya. Oh, berarti jam berapa di kantor? Jam kerja. Jam kerja jam berapa? 7.30. Ada pegawai masuk jam 7.30. Standar kan? Standar. Ini sama. Dipanggil Allah 4.45, datang 4.45. Standar. Standar. Ya. Nah, kalau Anda tahu waktu sholat dan menyiapkan sebelum ini, itu iman hebat. Itulah Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan pertengahan dari Musa.
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. Ada kalangan orang beriman yang hafal waktu sholat. Karena dia tahu besok subuh itu 4.45, dia siapkan bangun sebelum jam 4 bahkan. Dia ingin siapkan bangun misalnya jam 3.30. Maka dia pasang alarm dari jam 2 dan dia pasang 3 kali. Jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm pertama bangun untuk mematikan alarm kedua, kan? Ini pelakunya banyak tuh. Gak apa-apa, itu memang stepnya harus begitu. Stepnya begitu. Ya. Tapi berita baiknya adalah kita udah naik level. Naik level. Nah, ahli Quran tuh mesti begitu. Gak akan terpisah. Sebab naik standarnya. Kalau Anda sudah menemukan rasa seperti ini, maka sudah naik dari standar biasa menuju kepada khairul ummah. Baru proses. Nah, yang ini iman standar, yang ini istimewa. Ada yang di bawah standar. Dipanggil 4.45, baru bangun 5.44. Ya. Nah, itu bawah standar. Nah, ini bawah standar ini. Sudah. Jadi saya ingin mulai dari yang pertama dulu supaya kita semua mendapat bagian percikan dari Qurannya. Anda boleh jadi apapun, tapi kalau ingin jadi yang terbaik dekati Al-Quran. Tapi kalau sudah ngaji betul Quran, ya dapat barokah Qurannya. Jangan sudah ngaji gak jadi baik. Berarti ada yang salah dengan cara baca Qurannya. Ada yang salah dengan cara belajarnya.